Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Hari ini di hari Senin, setelah kemarin kita libur 2 hari ya. Di hari Senin ini kita mulai pembelajaran lagi. Dimulai pada hari ini pada pelajarannya tematik. Nah, di tematik kali ini kita sudah sampai di tema 2, selalu berhemat energi, subtema yang ketiga, energi alternatif. Nah, materi yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama ada energi alternatif dan sumbernya, yang kedua manfaat energi alternatif, yang ketiga, keuntungan menggunakan energi alternatif, dan yang keempat, teks petunjuk. Oke, kita mulai dulu dari yang pertama, energi alternatif dan sumbernya. Nah, pada subtema yang kedua kemarin, kita sudah memahami tentang pentingnya menjaga sumber daya alam. Nah, salah satunya caranya adalah dengan menemukan sumber daya alam alternatif dan memanfaatkannya secara maksimal. Sumber daya alam alternatif akan menjadi sumber energi alternatif. Nah, berarti artinya kita boleh menggunakan sumber daya alam, tetapi kita juga harus bijak. Bijak apa? Bijak pada saat menggunakannya. Jadi kita harus selalu menghemat. Nah, kalau bisa, misalkan bagaimana agar sumber daya alam di bumi ini tidak akan semakin habis? Contohnya kan sumber daya alam yang akan habis, misalkan minyak bumi dan batu bara. Nah, kedua contoh tadi itu termasuk dalam sumber daya alam yang tidak terbarukan. Nah, bagaimana caranya kita untuk menggantikannya sumber daya alam terjadi dengan energi alternatif. Nah, jadi energi alternatif itu termasuk dalam kategori sumber daya alam yang terbarui, jadi dapat kita perbarui. Nah, bentuk energi yang dihasilkan dan dimanfaatkan sama dengan sumber energi yang ada sekarang. Nah, berarti sumber daya alternatif itu sama saja dengan sumber daya alam yang kita gunakan sekarang. Nah, kita masuk ke teks bacaan halaman 111, gemar membaca energi alternatif. Kita memerlukan energi untuk melakukan pekerjaan. Nah, seperti kan memanjat, mengangkat berat beban, berjalan, berbicara, membaca. Jadi semua kegiatan itu kan membutuhkan energi. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan energi itu adalah kemampuan untuk melakukan sebuah usaha. Nah, energi terdiri dari beberapa jenis tergantung pada sumber energi. Di tema yang kedua kemarin juga kita sudah banyak mempelajari tentang berbagai macam bentuk energi. Nah, di negara kita ini khususnya Indonesia masih banyak menggunakan sebagian besar energi yang masih banyak kita gunakan berasal dari bahan bakar minyak bumi dan batu bara yang biasa disebut bahan bakar fosil. Nah, jadi bahan bakar minyak bumi dan batu bara tersebut jika kita menggunakan secara terus-menerus, energi tersebut kan pasti akan terbatas persediaannya dan juga bersifat tidak dapat diperbaharui. Nah, kalaupun bisa dapat diperbaharui membutuhkan waktu yang sangat lama. Lamanya bisa ratusan tahun, bahkan sampai jutaan tahun baru bisa diperbaharui lagi. Nah, caranya kita harus mencari energi alternatif. Nah, jadi, jika bahan bakar fosil terus-menerus digunakan akan habis, maka akan terjadi kelangkaan energi. Nah, bagaimana usaha kita yang harus kita lakukan untuk menghindari kelangkaan energi? Yaitu yang pertama dengan cara menghemat energi, dan yang kedua mencari sumber energi alternatif. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa energi alternatif adalah energi yang tidak cepat habis dan juga bisa dapat diperbaharui
serta tidak menimbulkan polusi dan kerusakan lingkungan. Nah, jadi sumber energi alternatif itu berasal dari sumber daya alam yang dapat terbarui. Nah, sebagai contohnya, sumber energi alternatif adalah sebagai berikut. Yang pertama ada matahari, ada angin, air, panas bumi, biogas, biosolar, dan biotanol. Kita mulai dulu dari yang pertama. Sumber energi alternatif yang pertama ada matahari. Nah, energi matahari ini diperoleh dari sinar dan panas matahari, disebut energi surya. Energi surya digunakan oleh tumbuhan hijau untuk membuat makanannya atau yang biasa disebut dengan proses fotosintesis pada tumbuhan. Di tema 1 yang kemarin kita juga sudah mempelajari tentang apakah itu fotosintesis. Fotosintesis yaitu proses pembuatan makanan oleh tumbuhan dengan bantuan sinar matahari. Nah, misalkan juga energi matahari di sini bisa digunakan untuk mengeringkan pakaian, bisa digunakan untuk memasak air, dan masih banyak manfaatnya yang lain. Mohon maaf ada yang kelupaan, yaitu untuk energi surya juga digunakan untuk menghasilkan energi listrik, yaitu melalui panel-panel listrik. Nah, ini di Indonesia ini paling banyak yang sudah digunakan matahari sebagai sumber energi listrik, yaitu di daerah yang terpencil, yaitu daerah Indonesia bagian timur seperti daerah NTT, Papua, dan lainnya. Kemudian sumber yang kedua ada angin. Nah, angin ini energi yang berasal dari angin yang bergerak, disebut energi angin. Energi angin dimanfaatkan perahu untuk berlayar, kemudian kita memanfaatkannya yaitu untuk mengeringkan baju, kemudian untuk menggerakkan kincir angin agar baling-balingnya bisa berputar sehingga menghasilkan listrik. Kemudian untuk menggiling padi, kemudian energinya untuk memompa air untuk irigasi. Nah, jadi energi angin ini sangat berpengaruh pada kincir angin, sangat berpengaruh sekali. Kemudian yang ketiga ada air. Air yang mengalir memiliki energi. Energi air digunakan untuk menjalankan kincir air yang dapat menghasilkan listrik. Nah, jadi air juga sangat bermanfaat untuk menjalankan sebuah kincir air yang nanti akan menghasilkan sebuah energi listrik. Kemudian yang keempat ada panas bumi. Panas bumi berasal dari bagian dalam bumi. Bagian dalam bumi sangat panas dan dapat melelehkan batuan. Batuan yang meleleh disebut magma. Nah, jadi bumi itu terdiri dari beberapa lapisan tanahnya itu ya. Ada lapisan batuannya juga bermacam-macam. Nah, batuan yang meleleh itu disebut dengan magma. Magma didorong mendekati permukaan bumi karena ada tekanan dari dalam bumi. Magma terkumpul di kedalaman tertentu di bawah permukaan bumi. Tempat tersebut disebut lokasi panas dan merupakan sumber energi panas bumi. Ketika air bawah tanah mencapai lokasi panas, akan terbentuk uap yang digunakan untuk menghasilkan listrik. Oke, dan yang kelima ada biogas. Nah, biogas adalah gas yang dihasilkan dari pembusukan limbah sampah organik. Biogas dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk keperluan memasak. Biogas juga dapat digunakan untuk menggerakkan turbin yang menghasilkan energi listrik. Nah, sebagai contohnya misalkan biogas itu kan berasal dari pembusukan limbah sampah organik.
Nah, misalkan ada kotoran sapi ditampung di salah satu bak yang berada di dalam tanah, kemudian dibusukkan. Nah, setelah kotoran sapi tadi membusuk, kemudian gasnya disalurkan melalui pipa sehingga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga, misalnya untuk menyalakan kompor yang bisa digunakan untuk memasak air, memasak nasi. Kemudian dari uap gas tadi, dari gas hasil pembusukan kotoran sapi tadi juga bisa dapat menghasilkan energi listrik sehingga sampai ke rumah-rumah penduduk di daerah yang terpencil. Kemudian yang keenam ada biosolar dan biotanol. Nah, tumbuhan yang termasuk dalam biosolar, yaitu ada tumbuhan tertentu yang memiliki biji, yaitu ada bijinya kelapa sawit, jarak, rambutan, sirsak, dan kelapa dapat diolah menjadi bahan bakar minyak berupa solar. Nah, jadi biosolar adalah sumber energi dari tumbuhan yang dapat menghasilkan solar. Nah, kemudian biotanol. Biotanol juga dapat menggantikan pemakaian bensin. Nah, berarti pengganti dari bensin itu adalah biotanol. Nah, biotanol itu diperoleh dari dari tanaman singkong atau tebu yang difermentasi dapat menghasilkan etanol yang disebut biotanol. Nah, dari biji-bijian tadi, dari biji jarak ataupun biji rambutan, biji sirsak ataupun kelapa atau kelapa sawit diolah, bijinya dihancurkan, kemudian diambil sari biji-bijian tersebut sehingga menghasilkan sebuah minyak. Nah, minyak dari biji-biji tumbuhan tersebut tadi itu dinamakan dengan biosolar atau pengganti bahan bakar minyak. Nah, kemudian ada lagi yang disebut biotanol tadi. Nah, biotanol itu diperoleh dari tanaman singkong dan tebu yang difermentasi, kemudian diambil sarinya sehingga menghasilkan sebuah minyak. Nah, dari minyak tadi kemudian bisa kita dapat menggunakannya yaitu sebagai pengganti bensin. Nah, sebagai tugasnya anak soleh dan solehah agar lebih paham lagi ada di halaman 112. Setelah membaca teks tentang energi alternatif, ungkapkan pemahamanmu dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut. Ada 5 pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sumber energi alternatif? Kemudian yang kedua, dapatkah sumber energi alternatif digolongkan sebagai sumber daya alam? Ketiga, tuliskan jenis sumber daya alam dari sumber energi alternatif. Yang keempat, apakah sumber energi alternatif dapat langsung dimanfaatkan atau perlu diolah terlebih dahulu? Dan yang kelima, tuliskan bentuk energi alternatif yang dimanfaatkan oleh manusia. Oke, selamat mengerjakan, selamat membaca.